Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Hakim. Saya selaku ketua dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pengembangan dan Optimasi Sistem Operasi Real Time. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di mana di sini ada saya sendiri, Farhan Hakim dengan NIM 13, lalu ada Nuri Fansya dengan NIM 06, lalu ada Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 40, lalu ada Nazira Al-Rifani dengan NIM 15, lalu ada Frida Ibranisa dengan NIM 24, lalu yang terakhir ada Maria Meriana Kristi Sidarta dengan NIM 07. Selanjutnya masuk ke pembahasan, di mana di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada studi kasus, bab 5 ada pembahasan, dan bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, di sini lanjut ke latar belakang. Di era digital yang berkembang pesat, aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan presensi waktu semakin banyak ditemukan, terutama dalam industri yang mengandalkan teknologi real-time seperti otomotif, telekomunikasi, dan medis. Aplikasi-aplikasi ini seperti sistem kendali industri, alat medis yang kritis, dan perangkat Internet of Things yang membutuhkan sistem operasi real-time atau RTOS. RTOS dirancang khusus untuk memastikan setiap tugas yang kritis terhadap waktu dapat dijalankan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, guna menjaga kinerja sistem tetap optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama ada apa pengertian sistem operasi real time, apa saja fungsi dan tugas utamanya, jenis-jenisnya, serta teori apa saja yang terkait dengan sistem operasi real time. Yang kedua, apa saja metode penelitian yang digunakan, sumber data yang diandalkan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta bagaimana teknik analisis data dilakukan dengan penelitian ini. Yang ketiga ada bagaimana deskripsi kasus yang dihadapi dan bagaimana analisis kasus tersebut dilakukan untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan. Yang keempat ada bagaimana hasil diskusi kasus tersebut, apa kaitan dengan teori relevan, serta temuan dan implikasi apa yang diperoleh dari analisis tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mahasiswa dapat mengetahui apa pengertian sistem operasi real time. Yang kedua, itu mahasiswa dapat mengetahui apa saja metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, ada mahasiswa dapat mengetahui bagaimana deskripsi kasus yang dihadapi dan bagaimana analisis kasus tersebut dilakukan untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, ada mahasiswa dapat mengetahui bagaimana hasil diskusi kasus tersebut, apa kaitan dengan teori yang relevan, serta temuan implikasi apa yang diperoleh dari analisis tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu pemahaman mendalam tentang RTOS. Bagi siswa itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengertian, fungsi, tugas, jenis-jenis, serta teori yang mendasari sistem operasi real-time. Ini dapat memberikan dasar kuat dalam bidang sistem kendali dan aplikasi real-time yang kritis yang penting bagi pengembangan teknologi dan industri terkait. Yang kedua ada integrasi teori dan praktik serta pengembangan solusi bermanfaat bagi praktisi sebagai integrasi teori dan praktik serta pengembangan sosial dengan mengaitkan hasil analisis kasus dengan teori yang relevan serta memahami temuan dan implikasi dan diskusi tersebut. Ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana teori diterapkan dalam praktik dan bagaimana solusi inovatif dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah dan masalah operasional real-time yang kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita di sini masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu ada pengertian dari sistem operasi real time atau kita sebut RTOS yang dimana adalah jenis sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan aplikasi dengan ketepatan waktu yang sangat tinggi. RTOS itu berbeda dengan sistem operasi umum karena lebih fokus pada ketepatan waktu dan determinisme, di mana setiap tugas harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, atau sistem dianggap gagal. Ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol real-time seperti kontrol otomotif, perangkat medis, atau sistem komunikasi satelit. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan poin kedua yaitu fungsi dari RTOS, yang dimana fungsi dan tugas dari RTOS berfokus pada menjamin bahwa tugas-tugas yang bersifat kritis terhadap waktu dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah fungsi dan tugas utama dari RTOS. Yang pertama ada penjadwalan proses deterministik, yaitu fungsinya memastikan bahwa setiap tugas atau proses dijalankan sesuai dengan prioritasnya dan diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ada manajemen waktu yang ketat, yang dimana fungsinya mengatur waktu secara presisi untuk memastikan bahwa tugas-tugas kritis diproses dengan cepat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga, ada respons real time terhadap interupsi, yang dimana fungsinya itu menangani interupsi secara real time
untuk memastikan sistem merespons input eksternal atau kejadian penting tanpa penundaan. Selanjutnya yang keempat ada manajemen multitasking, yaitu fungsinya mengelola beberapa proses yang berjalan secara bersamaan atau multitasking, yaitu memastikan bahwa tugas-tugas yang berjalan simultan tidak saling mengganggu dan tetap efisien. Lalu yang kelima ada pengelolaan memori, yang dimana fungsinya mengatur penggunaan memori secara efisien untuk mendukung tugas-tugas yang berjalan secara bersamaan. Yang keenam, ada jaminan ketepatan waktu, yaitu fungsinya sendiri menyediakan jaminan bahwa semua tugas yang bersifat real-time akan selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari sistem operasi real-time. Yang pertama itu ada hard real-time system, yang dimana sistem ini membutuhkan respons yang sangat tepat waktu, dimana kegagalan untuk memenuhi batas waktu yang ketat dapat menyebabkan kegagalan sistem secara keseluruhan. Sistem seperti ini sering digunakan dalam aplikasi kritis, seperti kontrol penerbangan pesawat atau sistem medis yang memerlukan presisi tinggi. Yang kedua ada soft real-time system, yang dimana pada sistem ini batas waktu tetap penting, namun keterlambatan sesekali masih dapat ditoleransi, meskipun dapat menyebabkan keturunan performa. Contoh aplikasi yang menggunakan sistem ini adalah streaming video atau audio, di mana sedikit keterlambatan mungkin hanya menyebabkan gangguan kualitas. Lanjut, yang terakhir itu ada firm real-time system, yang dimana sistem ini berada di antara hard dan soft real-time. Meski batas waktu sangat penting, kegagalan untuk memenuhinya tidak akan mengakibatkan kerusakan permanen, namun hasil tugas yang terlambat dianggap tidak berguna dan dibuang. Selanjutnya, saya masuk ke poin yang keempat, yaitu teori terkait real-time. Yang pertama itu ada teori penjadwalan real-time. Teori ini membahas algoritma dan metode untuk menentukan urutan eksekusi tugas dalam sistem real-time agar batas waktu terpenuhi. Algoritma penjadwalan seperti rate monotonic, scheduling RMS, dan earliest deadline first atau EDF sering digunakan untuk memastikan prioritas tugas sesuai dengan urgensi dan deadline-nya. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana penulis mengandalkan literatur untuk mendapatkan data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena data berupa kata atau deskripsi. Penelitian kualitatif dalam sistem operasi real-time dapat digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pengembang dalam mengimplementasikan dan menggunakan sistem ini. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang kami ambil itu meliputi Mubarak tahun 2017 menjelaskan tentang sistem waktu nyata atau real time system yang merupakan dasar dari pengembangan RTOS. Yang kedua Basumalik 2024 menjelaskan definisi dan pembahasan mengenai RTOS. Berikutnya Hasan M 2024 panduan tentang cara memasang patch kernel waktu nyata di Linux. Lalu Binus ACID 2022 artikel tentang RTOS. Berikutnya Dahke P 2018 menjelaskan mengenai Linux di waktu nyata real time. Yang berikutnya Barbieri E 2023 menjelaskan tentang cara tuning kernel waktu nyata. Yang terakhir itu Linux Foundation 2024 menjelaskan dokumentasi tentang pengujian menggunakan cyclic test. Yang berikutnya ini teknik pengumpulan data. Di sini ada tertulis 4 teknik pengumpulan data yang kita ambil. Yang pertama itu studi literatur, yaitu langkah awal yang krusial dalam memahami konsep, dasar, dan teori yang terkait dengan RTOS. Melalui analisis terhadap artikel, jurnal, dan buku yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi tren, tantangan, dan praktik terbaik dalam bidang sistem operasi real time. Yang kedua itu adalah simulasi dan eksperimen, yaitu metode ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja algoritma penjadwalan dan respon terhadap interupsi dalam konteks sistem real time. Yang ketiga itu survei, yaitu bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu memungkinkan analisis statistik terhadap responden. Kalau kualitatif itu informasi yang diperoleh dari survei ini dapat menginformasikan keputusan desain dan implementasi sistem. Yang keempat yaitu analisis kasus, yaitu dengan mengevaluasi efisiensi RTOS dalam situasi nyata, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diterapkan. Analisis ini memberikan wawasan kontekstual yang berharga, membantu pemahaman tentang bagaimana RTOS berfungsi dalam praktik dan bagaimana sistem dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dapat dilakukan dengan beberapa teknik untuk memperoleh wawasan komprehensif mengenai kinerja sistem operasi real time. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif, diterapkan pada kuantitatif untuk mengidentifikasi pola kinerja seperti latensi dan throughput. Yang kedua itu analisis kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi perspektif pengguna melalui analisis konten dan dari wawancara. Selanjutnya, perbandingan algoritma penjadwalan dilakukan dengan menilai efektivitas masing-masing. Akhirnya, studi kasus itu diimplementasikan untuk mengevaluasi efektivitas RTOS dalam konteks aplikasi nyata dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 4. Di sini ada deskripsi kasus, di mana dalam studi kasus ini pengembang harus memastikan bahwa RTOS dapat berfungsi dengan baik di lingkungan Windows dan dapat mengelola tugas-tugas kritis dengan waktu respon yang sangat cepat. Proses ini melibatkan integrasi RTOS dengan kernel Windows dan pengujian sistem di bawah kondisi operasi yang berbeda. Studi kasus ini juga menunjukkan pentingnya penjadwalan prioritas dalam RTOS. Lalu, analisis kasus dari kinerja RTOS ini melibatkan evaluasi berbagai aspek kinerja sistem untuk memastikan bahwa RTOS memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek kinerja utamanya yaitu waktu respon, di mana RTOS harus mampu merespon kejadian eksternal dalam waktu yang sangat singkat dan dapat diprediksi. Analisis ini juga melibatkan evaluasi penggunaan sumber daya di bawah berbagai kondisi beban kerja untuk memastikan bahwa RTOS dapat berfungsi dengan efisien bahkan dalam kondisi operasi yang berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah rekan Kristi di bab 4 sudah menjelaskan tentang deskripsi kasus dan juga analisis kasus, kali ini di bab 5 kita akan membahas tentang hasil diskusi, kaitan dengan teori dan juga temuan serta implikasinya. Adapun hasil diskusi kami adalah real-time operating system di Windows itu dipakai untuk mengatur sistem kendali di industri agar lebih efisien dan juga aman. Jadi, real-time operasi sistem ini mengatur sensor dan aktuator dengan super cepat, memastikan nih kalau ada perubahan seperti suhu ataupun tekanan itu langsung ditangani tanpa ada keterlambatan. Tetapi tantangan utamanya adalah bagaimana kita menyatukan real-time operasi sistem dengan Windows, mulai dari urusan interupsi, kemudian manajemen memori, sampai kita menentukan tugas mana yang harus diprioritaskan. Adapun hasil analisis kami menunjukkan kalau real-time operasi sistem ini sangat responsif. Nah, dia bisa mengatur sumber daya dengan efisien dan juga super andal. Jadi, sistem ini sangat pas untuk penggunaan aplikasi kritis seperti pengendalian lalu lintas udara ataupun telekomunikasi yang butuh akurasi tinggi. Baik, kemudian kaitannya dengan teori. Tentu dalam teori sistem operasi, khususnya dalam konteks real-time operasi sistem, konsep penjadwalan dan juga manajemen sumber daya itu sangatlah penting. RTOS ini dirancang untuk memenuhi persyaratan waktu nyata, di mana tugas harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Beberapa algoritma penjadwalan seperti Rate Monotonic Scheduling atau yang kita singkat RMS dan juga Earliest Deadline First atau EDF itu digunakan untuk mengatur prioritas tugas berdasarkan kebutuhan waktu nyata. Integrasi RTOS dengan kernel Windows itu juga mencerminkan nih prinsip arsitektur sistem operasi yang lebih fleksibel, di mana kernel ini harus dapat mendukung eksekusi tugas-tugas real time sambil tetap mempertahankan fungsi sistem operasi umum. Adapun penjadwalan prioritas dalam real-time operasi sistem itu sejalan dengan teori tentang sistem multitasking, di mana berbagai tugas itu dapat dijalankan secara bersamaan dengan efisiensi yang tinggi. Baik, sekarang kita akan membahas temuan dan implikasi
Tentu hasil dari implementasi RTOS di Windows itu sangat memungkinkan pengelolaan tugas kritis secara real time, dan ini sangat penting untuk keselamatan dan juga efisiensi operasional industri. Penjadwalan prioritasnya ini sangat efektif untuk memastikan tugas-tugas penting seperti pemantauan suhu ataupun tekanan itu dapat diakses oleh CPU terlebih dahulu. Tetapi integrasi RTOS dengan kernel Windows itu sangat butuh perhatian khusus, terutama di manajemen sumber daya dan juga interupsi, karena ini bisa mempengaruhi kinerja dari sistem itu sendiri. Adapun penerapan RTOS sangat jelas ya, bisa meningkatkan keselamatan dan juga efisiensi. Kemudian juga bisa mendorong perusahaan-perusahaan investasi lebih banyak di teknologi real time. Adapun pengembang dan insinyur sistem itu juga harus paham cara mengimplementasikannya di Windows, karena kemampuan ini sangat digunakan dan sangat dicari. Dengan memahami tantangan ini, riset lebih lanjut itu juga bisa membantu meningkatkan algoritma penjadwalan dan juga manajemen sumber daya. Dan ini akan membuat sistem real time tentu makin handal di berbagai sistem. Dan terakhir nih, sebagai penutup dari saya, bisa kita lihat bahwa implementasi real time operasi sistem di Windows dalam sistem kendali industri tentu sangat memainkan peran kunci dalam memastikan operasi yang efisien dan aman. Tetapi tantangan integrasi dengan Windows itu tentu ya memang ada. Tapi dengan pengelolaan yang tepat, real-time operasi sistem ini mampu mendukung aplikasi kritis seperti yang sudah kita bahas. Nah, setelah di bab 5 kita sudah banyak sekali menjelaskan, tentu di bab 6 kita akan membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Dan adapun untuk kesimpulan dan saran ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Langsung saja kita masuk ke bab 6. Oke, baik. Jadi kita sudah masuk ke dalam bab 6 ya, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi dari materi yang telah dijelaskan, kita telah ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Di sini yang pertama itu kesimpulannya ada pengertian RTOS dan fungsinya. RTOS atau Real Time Operation System adalah sistem operasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tugas-tugas kritis terhadap waktu dapat dijalankan dalam batas waktu tertentu. Kedua, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Ketiga, ada analisis kasus. Makalah ini menyajikan deskripsi dan analisis tentang implementasi RTOS, khususnya pada sistem kendali industri yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan respon. Keempat, ada hasil diskusi dan temuan. Implementasi RTOS terbukti mampu memberikan respon yang cepat dan efisien dalam aplikasi real-time. Selanjutnya, kita ada beberapa saran. Yang pertama yaitu pengembangan lebih lanjut. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan algoritma penjadwalan dan manajemen sumber daya pada RTOS. Kedua, ada penerapan di berbagai industri. Industri yang membutuhkan sistem kendali otomatis harus lebih berinvestasi dalam mengembangkan dan implementasi RTOS untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Ketiga, ada pelatihan dan pengembangan keterampilan. Keempat, ada evaluasi berkala. Penggunaan RTOS pada sistem kritis harus disertai dengan evaluasi dan pengujian berkala untuk memastikan performa optimal dalam berbagai kondisi operasional. Baik, jadi segitu aja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.